Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semua sahabat Embrio. Oke, hari ini kita mulai sama Miss Noi. Hari ini kita mau bahas paket 4 ya, page 4. So please open page 70. Oke. Nah, di paket 4 ini kita balik lagi ngebahas grammar. Grammar lagi. Oke. Cuman bedanya gini. Untuk grammar yang sekarang kita harus lebih banyak mau baca ya. Baca soalnya, maksudnya harus mau mengartikannya. Gitu, harus mau menyambungkan jawaban dengan soal. Itu akan lebih mudah sebenarnya untuk paket 4 ini. Oke, kita langsung aja. Let's see number 1 ya. Let's see number 1. Di sini ada kalimat, di tengahnya ada koma ya. Kalau kita lihat di tengahnya ada koma. Dan setelah koma ini, kalau kalian ingat ya, ini kita membutuhkan apa ya? Adjective clause. Kalau kalian ingat, adjective clause itu kan adalah klausa yang fungsinya menjelaskan noun atau menjelaskan subjek atau menjelaskan objek ya gitu. Dan di sini kita lihat sebelum koma itu ada ARPA ya. ARPA, not Arab ya, ARPANET yang stands for Advanced Research Project Agency gitu. Jadi setelah komanya ini dia itu adalah kalimat yang menjelaskan si ARPA-nya ini gitu. Makanya kita butuh adjective clause. Sekarang kalau kita lihat optionnya yang mengandung adjective clause itu yang mana? Jelas yang A. Karena kalau kita artikan gini, jadi si Advanced Research Project Agency ini adalah sebuah cabang dari militer Amerika yang mengembangkan sistem rahasia dan senjata segala macam seperti itu. Iya, jadi kita membutuhkan adjective clause di sini gitu. Jadi gitu yang bilang tadi di awal, kita harus mau nyambungin nih, option A bisa nggak kita pakai di sini, option B bisa nggak kita pakai di sini gitu. Jadi nggak semuanya perlu kita pakai rumus sebenarnya ya gitu. Oke, jadi jelas number 1 tadi jawabannya adalah A, the developed. Okay, that developed, sorry. And then number 2. Nah, di sini kalau kita lihat dia membutuhkan subjek ya. Ada subjek karena setelah titik-titik itu ada kata attaching, jelas di sini predikat. Nah, sekarang kita lihat optionnya tuh kan dia subjek semua dan dia ada it, ada they, the person dan lain-lain. Kalau kita perhatikan dari awal paragraf dia subjeknya itu singular semua. Di internet dia singular, kemudian di ARPANET dia juga singular, bahkan di a branch of the American military itu juga masuknya ke singular. Jadi di subjek untuk kalimat berikutnya juga ya pasti kita juga membahasnya yang singular juga. Di sini satu-satunya ya jawaban yang singular atau pronoun yang singular itu hanya yang A, yang it. Jadi kalau kita sambungkan it attaches the net bit blah blah ya. Okay. And then number 3. Ini agak cepat karena ya memang sebenarnya untuk paket 4 ini tidak terlalu sulit, asalkan tadi kalian harus mau baca, harus mau berusaha untuk mengartikan gitu. Okay, number 3. Sekilas kita lihat ini tuh teks ini ngomongin soal awal mula adanya internet, adanya sistem internet gitu. Jadi ya bisa disimpulkan kita ngomongin rancangan dasar atau rancangan awal mulanya adanya internet gitu. Jadi untuk number 3 ini kita bisa lihat coba mana yang dia merupakan menunjukkan something yang baru, something yang awal mula, yang pertama gitu ya. Yang mana? Kalau yang A, as initially designed, itu karena atau sebagaimana didesain di awalnya gitu ya, di awal-awalnya gitu ya. Kurang ya, as initially designed. No. As an initial design of ya. Bisa kalau ini karena kalau diartikan jadi sebagai rancangan pertama ya, rancangan awal dari sistem komputer yang saling terhubung gitu. Bisa kita pakai yang B. Kalau yang C designs initially as a set of interlinked computer. Ya secara struktur mungkin dia bisa aja, tapi kalau secara konteks kurang ya, karena tadi konteksnya kita lagi ngebahas awal mula adanya sistem internet atau jaringan internet gitu ya. Makanya di sini yang paling tepat untuk sesuai konteks itu adalah yang di as initial design of. And then number 4, bla 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 between military. Di sini jelas ada kata between yang artinya adalah antara, di antara
antara. Yang namanya di antara pasti di antara something yang lebih dari satu. Gak mungkin di antara sesuatu gitu ya. Pasti di antara minimal dua lah ya gitu kan, di antara A dan B gitu. Kita lihat yang A, basement. Basement itu artinya adalah ruang bawah, ruang bawah. Mungkin bisa aja, tapi kita lihat basementnya di sini dia singular. Berarti bisa nggak? Jelas tidak bisa, karena di sini kita membutuhkannya yang plural, yang lebih dari satu. And then basics. Basics di sini dia bukan kata benda. Sementara di sini kita jelas membutuhkannya noun ya. Basics di sini masuknya ke adjective, kata sifat. Basically, ya udah jelas. Kemarin Miss pernah jelasin kalau yang ada lilinnya biasanya dia masuknya ke adverb ya. Basically ini masuknya ke adverb. And then tersisa basis and basis. Okay. Sebenarnya mereka artinya sama-sama dasar ya. Yang membedakan adalah kalau basis yang D dia singular, kalau basis yang E dia plural. So jelas ya. The answer is E, basis gitu. Jadi between military basis gitu, di antara dasar-dasar militer gitu. And then untuk number 5. Jadi kan kita lagi ngomongin soal awal mulanya adanya internet. Dan si web pada saat itu gitu ya, itu tuh dia itu nggak cocok lah, bukan nggak cocok, dia itu tidak bisa digunakan oleh para peselancar atau kayak kita ya yang menggunakan internet pada saat ini gitu. Karena dia ya sistemnya masih yang jadul, masih awal-awal lah, masih mentah gitu ya gitu. Jadi di sini kita bisa pakai yang A, in fact. Jadi web pada saat itu, pada saat zaman dulu awal umumnya, faktanya gitu ya, dia tidak bisa digunakan oleh, bukan tidak bisa digunakan, jadi tidak cocok lah, kurang pas untuk digunakan oleh para peselancar dunia maya pada zaman ini gitu, karena masih belum dikembangkan dengan sempurna lah gitu, beda dengan zaman sekarang gitu ya. In fact itu artinya bisa pada kenyataannya, ternyata gitu ya, bisa. Nah kalau number 6 tadi kita pokoknya harus mau mengartikannya ya, mengartikan kalimat, minimal kalimat yang berhubungan dengan si titik-titiknya aja ya. Di sini dibilang si Tim Berners-Lee ini decided that the volumes of information blah 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 to be formulated in such a way. Jadi kalau diartikan si Tim Berners ini memutuskan bahwa volume informasi yang dia terima harus diformulasikan dalam cara yang sedemikian rupa. Yang dia terima. Kalau that he had received, yang telah dia terima, oke, mungkin bisa saja, tapi kita lihat lanjutannya ada kata to be formulated. Itu kalimatnya kayaknya agak kurang efektif, kan? Kalau kita pakai yang B, he was receiving, had. Jadi kalau kita satukan, decided that the volumes of information he was receiving had to be formulated. Jadi volume informasi yang dia terima harus diformulasikan ke dalam cara yang sedemikian rupa. Bisa kan ya gitu. Makanya kita harus mau nyambungin option per option tuh kayak gitu, karena kadang kalau cuma lihat sekilas yang ini bisa nih, yang ini bisa nih, tapi ketika dimasukkan ke dalam teks ternyata dia kalimatnya kurang sempurna ya. Jadi untuk number 6 ini udah jelas ya, sepakat kita jawabannya the answer is yang B. 7 sama, ini juga harus mau nyambungin ya gitu. Kan dibilang no matter, tidak peduli dari dunia bagian mana si data itu come from, berasal, datang, atau dalam sistem mana dia originated. Kenapa originated? Karena dia di awal tadi ngomongin come from, berasal. Nah kalimat berikutnya juga gak jauh-jauh dari ngomongin dia muncul, berasal, lahir lah gitu kan ya. Dan di antara yang lain coba kalau kita lihat existed itu yang ada, oke. Sent yang dikirim, nyambung kan. Remains yang tersisa atau yang tetap. Received yang diterima, nggak ada ya yang bisa, yang paling bisa itu memang hanya yang I, originated, yang berasal. Jadi tadi tidak peduli dari mana data tersebut berasal atau di sistem mana dia muncul atau lahir gitu ya. So the answer is E, originated. And then number 8. Jadi mungkin aja kalau sini kita artikan ya, jadi mungkin loh ya kalau ternyata si Berners-Lee inilah dia yang mengembangkan ada HTML titik-titik, seorang
siswa pelajar muda yang bernama Mark Andreessen ini yang mengembangkannya gitu ya. Jadi maksudnya yang pada awalnya menciptakan itu si Berners-Lee, titik-titik yang mengembangkannya atau yang membuat si internet itu jadi semakin sempurna itu baru si Mark Andreessen. Jadi ini tuh kayak apa ya, kalau diartikan tuh kayak meskipun gitu lah. Jadi kan yang mengembangkan atau yang menciptakan pertama kali adalah si Berners-Lee, meskipun yang terkenalnya atau yang membuat si internet itu jadi sempurna itu adalah si Mark Andreessen ini gitu ya. Jadi kita pakai yang mana nih? Yang although ya, meskipun gitu ya. Although meskipun. Kalau however apa? However itu meskipun demikian kurang pas kalau dipakai di sini ya. But tetapi juga kurang. Whereas padahal, despite terlepas dari no gitu ya. Oke, untuk number 8 itu kita bisa pakai yang A, although. And then number 9, tadi nyambung ke yang tadi, kan dibilang yang menciptakannya itu adalah si Berners-Lee. Tetapi, although ini meskipun yang mengembangkannya atau yang menciptakan, yang membuat internet itu menjadi internet pada saat ini adalah si Mark Andreessen. Ya, kan si Berners-Lee itu yang menciptakan awalnya. Tapi yang membuat internet menjadi internet yang kita lihat saat ini ya, yang udah dikembangkan sedemikian rupa itu adalah si Mark Andreessen gitu. Jadi kalau kita artikan who made it itu yang membuat si internet, itu internet what it is today. Apa yang membuat internet itu menjadi dia pada saat ini gitu ya. Jadi the answer is A ya. Jadi kita sambungin. Option A bisa nggak nih kita sambungin di sini? Kalau B bisa nggak nih? Gitu. Number 10. Nah, jadi kalau diartikan itu setelah internet berkembang gitu kan ya, semua orang jadi bisa mengakses internet, bisa berkontribusi di internet gitu ya. Banyak orang yang tiba-tiba jadi kayak apa ya? Throwing together web page. Jadi dia bikin page di internet kayak gitu dan memasukkan materi, memasukkan informasi apapun itu yang bisa dibaca oleh semua orang. Yang mana berarti kira-kira? For reading all? No. For all to read? Bisa ya. Jadi putting them on the internet for all to read. Meletakkan si informasi apapun itulah ya di internet untuk semua orang agar bisa dibaca gitu. Makanya jawabannya adalah yang B, for all to read. Nah, passage 2 ini juga sama kayak passage 1. Kita masukin option ke teks. Sama enggak nih? Nyambung enggak nih? Bisa enggak nih? Gitu kan ya. Coba kita lihat number 11 dulu. Kan kalau diartikan gini. Hal ini membuat bumi jadi jauh lebih tua dari yang titik-titik dibayangkan. Kira-kira yang mana? Kalau comfortably, yang dengan nyaman dibayangkan. No. Cautiously, yang dengan hati-hati dibayangkan. Tidak. Separately, yang dengan terpisah dibayangkan. Bukan juga. Formerly, yang lebih dahulu dibayangkan. Atau yang sebelumnya. Jadi hal ini membuat bumi menjadi jauh lebih tua dari yang dibayangkan sebelumnya atau yang sebelumnya dibayangkan. Karena ini kalau kita lihat dia ngomongin soal perkiraan usia bumi ya, penelitian mengenai perkiraan usia bumi. Kalau quietly, dengan diam-diam, bukan ya. Jelas number 11 jawabannya adalah yang D, formerly. Number 12, nah kalau ini dia ngebahas teori dari para peneliti atau para profesor-profesor gitu ya, para ahli pada abad ke-18 yang mereka itu berhasil menyebarkan pandangan yang secara luas titik-titik. Constructed, dibangun pandangan yang secara luas dibangun oleh masyarakat. No. Pandangan yang secara luas accepted, diterima oleh masyarakat. Bisa. Pandangan yang secara luas diformulasikan oleh masyarakat. Bukan ya, masyarakatnya lebih ke menerima ya kan, jelas ya, menerima ya. Circulated, widely circulated, no bukan. Protected, yang dilindungi, itu juga bukan ya. Jadi jelas untuk nomor 12 ini kita bisa pakai yang B, accepted. Jadi
para ahli itu, mereka itu menyebarkan pandangan yang secara luas diterima oleh masyarakat mengenai usia bumi. Gitu. Then number 13. Nah, kalau tadi kita ngomongin pendapat dari para ahli abad ke-18, di sini ada kalimat to modern scientists, untuk atau bagi para peneliti modern. Ini kemungkinan besar ini akan ada something contradictory, something yang bertolak belakang, yang berbeda antara para ahli abad ke-18 dengan para scientist, modern scientist gitu. Jadi sesuatu yang bertolak belakang lah yang kontra. Otherwise itu kalau diartikan jika tidak. Kalau kita pakai jika tidak di sini, kalian sambungin aja, bisa nggak kalau pakai otherwise? Tidak bisa ya. Moreover, lebih lagi, tidak juga. Therefore, untuk itu, enggak juga. Besides, di samping itu, no. However, meskipun demikian atau tetapi. Jadi bagi atau however kita bisa pindahin ke depan ya. Tapi meskipun demikian, kalau untuk para modern scientist ternyata gini gitu. Jadi dia itu menunjukkan kontradiksi dengan kalimat yang sebelumnya, dan itu kita bisa pakai however. And then number 14. Oke, ini ngomongin soal, ya tadi masih ngomongin soal usia bumi dan soal usia bumi atau sejak kapan manusia itu ada di bumi ya. Jadi ini tuh human apa nih kira-kira? Human existence, keberadaan manusia. Bisa. Human existing, manusia yang diadakan? No. Human existing, manusia yang berada? Bukan juga. Existence, exist juga bukan ya. Untuk number 14 ini kalau kita sambungkan itu yang paling tepat itu yang A, keberadaan manusia, human existence gitu. Jadi sebenarnya untuk package ini nggak terlalu sulit ya, asalkan kalian mau masukin tadi option ke dalam teksnya. Oke, and then number 15. Kalau untuk number 15 ini kita kan jadi kayak udah ngomongin soal penelitiannya gitu ya. Nah ini kita jadi apa ya? Kalau kita pakai finally untuk number 15 ini kita pakai finally itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau finally itu kan biasanya digunakan ketika udah nyampe kesimpulan banget ya. Sementara di sini dia setelah finally dia masih banyak lagi yang dibahas, masih ada beberapa kalimat lagi. Jadi kurang tepat kalau kita pakai finally gitu. Literally kurang ya, literally. Obviously, jadi jelas gitu. Jadi jelas bahwa untuk titik-titik gitu. Bisa ya kita pakai obviously. Approvingly juga kurang nih. Completely juga kurang pas ya. Sini kita bisa pakai obviously gitu. And then kalau untuk 16, nah ini kalau ada yang ingat kemarin dipakai 2, Miss sempat jelasin soal parallel structure. Parallel structure itu yang dia itu sebelum dan sesudah conjunction dia harus sama ya gitu. Misalkan di sini dia verb, maka di sini harus verb lagi. Kalau di sini dia adjective, maka harus adjective lagi. Kalau misalkan dia di sini adverb, berarti harus adverb lagi. Kalau di sini dia noun, maka harus noun lagi. Untuk soal ini kira-kira yang diparalelkan yang mana? Jelas sebelum kata di sini ada kata division. Division itu kalau dalam part of speech ada ingat masuknya ke kelas noun, yang ada ion-ion itu biasanya dia noun gitu. Berarti kita cari aja di number 16 ini mana yang masuknya dia noun, yang di specification-nya jelas gitu. Ini bukan hanya karena ada ionnya ya, tapi memang di sini konteksnya yang kita butuhkan ya specification ya. Coba aja kalian masukin lagi deh. And then number 17. Okay. The last 3 eras are broken blah blah into 12 periods. Jadi 3 era terakhir ini secara lebih lanjut titik-titik ke dalam 12 periode. Mungkin nggak di stage, ditahap-tahapkan ke dalam 12 periode. Agak kurang ya. Plans, direncanakan, no. Determined, ditentukan ke dalam 12 periode.
divided, dibagi ke dalam 12 periode. 3 era terakhir ini dibagi ke dalam 12 periode. Bisa ya. Kalau multiply dikali, jadi karena ada divided, ada multiply, ada dibagi, ada dikali ke dalam ya. So the answer is D, divided ya. And then 18. Ini gampang banget karena di sini sebelum titik-titik ada kata being, setelah titik-titik ada kata by. Kalau kalian ingat, ini identik dengan passive voice. Kalau passive voice identik dengan verb 3. Berarti yang mana? Yang I, determined. Oke, ini udah nggak lagi nomor 19 kesana, udah nggak ngomongin teks lagi. What has the donated money been used for? Uang hasil donasinya udah dipakai buat apa? Kalau mau gampang, kita ngejawabnya bisa menyisipkan lagi si pertanyaan. Jadi gini, the donated money has been used for bla bla bla, a school for the needy. Jadi uang hasil donasi itu telah digunakan untuk titik-titik sebuah sekolah bagi yang membutuhkan. Nah, kalau ada kata for itu kita bisa ikutin dengan gerund. Di sini ada gerundnya yang mana? Yang be setting up. Jadi uang hasil donasi tersebut telah digunakan untuk membangun sebuah sekolah bagi yang membutuhkan gitu. Jadi kita bisa ya, kalau ada pertanyaan kayak gitu kita bawa lagi si soal biar nyambung nih. Kalau misalkan kita pakai we setup, kan pertanyaannya gini, kalau kita pakai we setup kalimatnya nyambung nggak gitu. Jadi kita harus mau nyambung. Oke. Tidak sekompleks yang kalian bayangkan kok sebenarnya ya. Beda dengan paket sebelumnya. Paket sebelumnya mungkin lebih kompleks lagi. 20. Nah, being lost, tersesat. Si turis ini berhenti titik-titik ke mapnya untuk melihat tempat, berhenti titik-titik mapnya untuk tempat yang dia ingin kunjungi. Di sini ada beberapa penggunaan stop ya, jadi maksudnya yang berbeda gitu. Ada stop to look, ada stop looking. Kalau stop looking dulu deh, stop looking. Berarti misalkan kita pakai contohnya yang lain dulu ya, misalkan he stops smoking. Ya, ada lagi, ada stop looking, ada stop to look. Bandingkan dengan he stops to smoking. To smoke ya. He stops smoking dengan he stops to smoke. Kalau yang he stops smoking artinya dia berhenti merokok. Dia lagi ngerokok, dia berhenti merokok. Mungkin dia berhenti merokoknya untuk melakukan aktivitas lain, atau dia memang berhenti merokok, benar-benar berhenti merokok gitu ya. Tapi kalau he stops to smoke berarti dia lagi makan. He stops eating, dia berhenti makan to smoke gitu. He stops eating to smoke, dia berhenti makan untuk merokok. Sekilas dia kan bedanya cuma yang satu smoking, yang satu to smoke, tapi dari segi arti ternyata dia berbeda. Kalau yang pakai he stops smoking berarti dia berhenti merokok. Kalau he stops to smoke berarti dia berhenti dari aktivitas lain untuk merokok. Sama kayak ini, nomor 20 ini. Kira-kira si turis ini dia berhenti melihat petanya, atau dia berhenti, misalkan dia lagi jalan, dia berhenti dari berjalan untuk melihat si petanya. Secara konteks yang paling masuk akal itu adalah to look ya. Dia lagi jalan nih, tersesat, berarti dia berhenti berjalan untuk melihat petanya. So the answer is B, to look gitu ya. And then 21. Nah, kok yang harus kita lihat di sini therefore ya kan, therefore untuk itu. Subjek pertamanya adalah si Profesor Bahrain. Berarti di kalimat berikutnya juga yang jadi subjek itu harus jadi si Profesor Bahrain ya, walaupun pakai pronoun. Berarti cari yang ada pronoun untuk Profesor Bahrain, he ya kan. Cari yang ada he itu ada a, ada c, ada i gitu. Kemudian kita lihat di sini setelah subjeknya Profesor Bahrain, yang jadi objek utamanya siapa? Apakah datanya atau sayanya? Datanya, berarti setelah he kita cari yang ada objeknya data. Yang mana?
Yang C, he had more data collected. Ini masuknya ke materi causative have. Miss kemarin udah jelasin. Jadi kalau diartikan he had more data collected, dia meminta lebih banyak data dikumpulkan gitu ya. Oke, kalian lihat materi yang sebelumnya yang soal causative have, causative make, and causative get ya. Kalian buka lagi soal itu. 22. Kalau kita perhatikan kan gini, saya selalu mengagumi para artis yang berhasil memenangkan Piala Citra. Terus dikomentarin atau direspon, I'm sure they will for it. Saya yakin mereka titik-titik untuk itu. Di sini kita lihat yang dikagumi adalah orang atau artis yang memenangkan Piala Citra. Berarti kan yang sudah memenangkan Piala Citra, berarti yang lampau. Berarti kita logikanya kita pasti ngomonginnya, oh berarti mereka ngapain di masa lalu gitu kan ya. Must have worked hard. Mereka pasti telah bekerja keras untuk itu. Bisa banget. Yang B, should be working hard. Mereka seharusnya sedang bekerja keras. No. Had rather work hard. Lebih suka bekerja keras. Bukan juga. Ought to. Seharusnya bekerja keras. Itu lebih ke suggest, advice. No, kita nggak butuh advice di sini ya. Would have worked hard. Akan sudah. Jelas bukan ya. Jadi untuk number 22 the answer is A. Ya, must have worked hard. 23. Nah, untuk ini kita masuk ke past continuous tense ya. Oke. Kita lihat nih. Kalau past continuous itu kalau kalian lihat di buku kalian yang semester 1 ada tuh bahasan soal tenses ya. Jadi kalau past continuous itu digunakan untuk menjelaskan suatu aktivitas yang terjadi ketika aktivitas lain terjadi gitu ya, atau aktivitas yang terjadi di suatu masa tertentu gitu misalkan. Jadi dan di sini rumusannya itu adalah, karena jelas ini past continuous ya, past itu pasifnya, past itu adalah lampaunya, continuous itu menggunakan verb in ya. Kita cari di sini yang ada verb in-nya antara B dan D. Tapi kita lihat yang termasuk past yang mana? Yang B ya, was typing ya. Ini masuknya pakai bahasanya past continuous. Kalian pokoknya buka lagi materi yang ada past continuousnya. Ada di paket di buku kalian semester 1 ya. Kalau yang ada bukunya kalian bisa buka di situ. Ada masalah tenses itu udah dijelaskan di sana. 24. Anak-anak itu terus aja berbicara ketika gurunya masuk ke dalam kelas ya. Faktanya mereka bahkan tidak berhenti titik-titik. Selamat pagi. Ini kaitannya atau materinya sama dengan yang tadi stop smoking, stop looking, or stop to look. Mereka mungkin enggak. Mereka kan ngobrol terus tuh. Mereka ngobrol terus. Bahkan ketika gurunya datang mereka ngobrol terus. Jadi faktanya mereka bahkan tidak berhenti. Stop to say good morning or stop saying good morning. Kalau yang atas stop to say good morning, berarti faktanya mereka bahkan nggak berhenti berbicara untuk mengatakan selamat pagi. Bisa banget. Kalau pakai yang stop saying, mereka bahkan tidak berhenti mengatakan selamat pagi. Berarti mereka terus-terusan berkata selamat pagi. Padahal di sini dibilang mereka terus-terusan ngobrol, ya. Jadi mereka terus-terusan ngobrol. Bahkan mereka tuh nggak berhenti dari berbicara, gitu ya, untuk sekedar mengatakan selamat pagi. So the answer is B, to say. Kalau untuk 25. Nah, ini masuknya ke conditional sentence type 3 ya. Conditional sentence type 3. Di sini kalau kalian ingat rumusnya, kalau kalian nggak ingat, kalian bisa buka juga buku semester 1 lagi ya. Di situ ada semua ya. Jadi conditional type 3. Rumusannya itu adalah if plus
Oke, di sini trajectory if past perfect ya. Bisa would, bisa should, could, might. Terus kemudian diikuti oleh have and past participle atau verb 3 ya. Gitu. Ini rumusan titik ya. Rumusan untuk if conditional type 3. Jadi harus ada if diikuti oleh past perfect. Past perfect itu yang ada have had-nya ya. Have had-nya itu. Berarti yang mana nih? Yang E ya, if Tom hadn't reminded me, I might have forgotten it gitu. Betul ya? Oke. Oke, kalian lihat aja. Kalian lihat if conditional type 3 di buku kalian yang semester 1. Ada. 26. Kan ditanya, kamu mau nggak gabung piknik sama kita akhir pekan ini? Terus dia bilang, oh bla bla bla, aku harus menyiapkan presentasi project aku. Berarti kan kemungkinan besar dia menolak atau menerima? Menolak kan? Kalau kita bilang thanks for asking, terima kasih udah nanya, tapi nggak jelas jawabannya dia menerima atau menolak ya kan? Berarti bukan yang ini. I'm afraid I can. Aduh, kayaknya nggak bisa nih. Sayangnya harus gini-gini nih. Bisa ya? Berarti kan dia menolak. I'd love to. Aduh, pengen banget. Nah, sebenarnya kita bisa pakai I'd love to asalkan ada kata but diikutinya ya. Sementara di sini nggak ada. Jadi kalau diartikan, aduh pengen banget, tapi sayangnya harus nyiapin presentasi gitu kan ya. Sementara di sini nggak ada kata but, jadi nggak bisa pakai I'd love to. It's very kind of you. Kamu baik banget. Tapi kalau mau pakai tapi, di sini nggak ada tapinya, nggak bisa. Nah kalau yang I ini dia agak lebay sih, agak berlebihan ya. Do you want me to come? Kan dia diajakin piknik, terus dia nanya, do you want me to come? Kamu pengen aku datang? Jadi kayak yang dia excited banget atau enggak, dia surprise karena diajak, mungkin seumur umur dia belum berani ngajak piknik gitu ya. Jadi dia kaget gitu diajak piknik gitu. Bukan ya, jelas bukan ini ya. So number 26, the answer is B. I'm afraid I can. Kayaknya nggak bisa deh. 27. Nah, kebanyakan mangga di Britania ini tiba menggunakan airframe atau pesawat lah ya gitu. Titik-titik mereka tetap segar ketika tiba di konsumen. While sementara mereka tetap segar, bukan. Although meskipun, bukan. Whenever, kapanpun juga bukan. So that, jadi atau sehingga, bisa ya. Karena mereka tibanya menggunakan pesawat, sehingga mereka tetap segar ketika tiba di konsumen. Because karena ya, the answer is D. So that. 28. How did your sister get a scholarship to study in Japan? Okay, she got it after blah blah writing competition. Kalau ada kata after, itu after kan masuknya preposition. Pokoknya kalau ada preposition dan dia mau diikuti oleh kata kerja, dia harus berbentuk gerund. Ya. Preposition itu banyak, ada after, before, on, in, above, before, after, ya, ini banyak ya. Di sini yang termasuk gerund, sudah jelas yang B ini. 29. Oke, nah ini masuknya ke causative gap ya. Kalau kalian ingat kemarin rumusan causative gap itu adalah subject plus get plus object plus to verb 1 atau to infinitive ya. Berarti yang mana nih kira-kira nih? I got my secretary to distribute it right away, yang D. The last number, as European artists began talking. Okay, Western influences develop into Berlinese art. Western influences itu subjeknya, ya. Di sini kita nyari yang ada predikatnya ya. Yang ada predikatnya itu selain si, karena si itu dia nggak ada predikatnya ya. Jadi kalau diartikan itu pengaruh-pengaruh Barat itu titik-titik ke dalam seni Bali. Kalau pakai yang A, word gradually introduced. Jadi si pengaruh Barat itu secara perlahan diperkenalkan ke dalam seni-seni Bali, bisa ya. Kalau yang B, gradually introduced. Pengaruh Barat secara perlahan memperkenalkan diri, bukan ya. To be gradually introduced, untuk secara perlahan diperkenalkan. Kalimatnya agak kurang efektif. They were gradually introduced.
Western influences they were. Di sini udah ada Western influences, sudah ada subjeknya, jadi dia tidak butuh lagi subjek seperti they ya. So the answer is A. Okay, that's all for the package 4 ya. Udah selesai untuk paket 4. See you. Thanks for watching. Yeah. If you have any question, you can contact us. Okay. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.